Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak, ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah, karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat Muhammad bisa mengisinya dengan berbagai amalan-amalan saleh, bisa mengisinya dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pada endingnya puasa yang kita amalkan dapat mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad ini, terlebih dahulu marilah kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, begitu juga para pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat, khususnya kepada pengarang kitab ini, yakni Imam Ibnu Hajar, dan pensyarih dari kitab ini, yakni Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mudah-mudahan dengan barakah para beliau, apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa atba'ihi wa ashabihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah berikutnya kita haturkan kepada Bapak Nur Faunan, Ibu Ngatimah, Bapak Atmu, Ibu Tami, Bapak Sial. Mudah-mudahan para beliau mendapatkan rahmat dan maghfirah serta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أحوال أهل النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الثامنة والعشرون utawi dawuh kang nomor 28.
An Abi Bakrin iku saking Abi Bakar Dalfini bin Jahdar nyatani Syekh Dalf bin Jahdar Asy-Syibli kang bangsa Syibli rahimahullahu taala Baghdadiyil Maulidi kang bangsa Baghdad kelahirani wal mansya'i lan pertumbuhani. Kata orang Jawa cukulani, cecukulani. Suhbil Junaidi kang ngancani Imam Junaid Abul Qasim Al-Junaid waman lan wong-wong fi asrihi maksudnya pun waman lan ulama-ulama wong soleh fi asrihi kang ono ing mangsani Syekh Junaid. Jadi Imam Abu Bakar kadinto, Abu Bakar Asy-Syibli kadinto kelahirannya Baghdad. Okay. Berkebangsaan Baghdad. Beliau adalah teman daripada Imam Junaid, Abul Qasim Al-Junaid dan ulama-ulama pada masa waktu itu. Pada waktu itu. Kenapa kita menyebutkan Sahibil Junaid? Karena yang namanya teman ini sangat pengaruh. Jadi perlu kita menyebutkan kula kancana nikah. Saya temannya kiai ini. Ini penting. Karena dengan teman orang bisa menilai kita. Oh, kalau temannya orang ini berarti ini orang baik. Kalau temannya orang baik berarti ini orang baik. Inilah perlunya kita menyebut teman. Sama Pak. Misalnya saya kenal teman baik dengan penjahat ini misalnya. Lah, ini orang akan menilai kita ya juga sama dengan orang itu, dengan teman kita. Ini perlunya teman. Jadi ulama itu mengatakan kalau kamu ingin tahu karakter seseorang, akhlak seseorang, maka jangan kamu tanyakan kepada orang itu, tapi lihatlah teman-temannya. Kalau tanya sama orangnya nggak ngaku Pak. Pak sampean orang baik apa orang jahat Pak? Nggak ngaku. Walaupun orang jahat nggak mau ngaku. Tapi cukup melihat temannya. Dan teman itu yang akan menunjukkan karakter orang ini. Kalau temannya orang-orang baik, maka berarti orang ini orang baik. Tapi kalau temannya orang-orang jahat, maka orang ini insya Allah orang jahat juga. Nih, Malikil Madhabi, Syekh Abu Bakar Asy-Syibli ini adalah bermadhab Maliki. Maliki niku salah satu nih madhab yang 4. Madhab Maliki, madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Yeah. Beliau Imam Maliki niki dikubur di Maqbarah Baqi. Maqbarah Baqi di Madinah. Bersebelahan dengan kuburannya Imam Nafi. Kalau jenengan ke Madinah nanti masuk Baqi, itu masuk sedikit belok kiri, di situ ada makbarahnya Imam Nafi dan dekat dari situ ada makbarahnya Imam Malik ini. Malik bin Anas. Beliau adalah imam madhab, salah satu imam madhab yang diikuti orang-orang Islam sedunia. Jadi beliau adalah Malikil Madhab, bermadhab Maliki. Asya syab'an wa thamanina sanatan, beliau hidup selama 87 tahun. Pemata sanata arba'in wa salasina wa salasimiatin, dan beliau wafat pada tahun 334 Hijriah. Wa qabruhu bi Baghdad, dan kuburan beliau, pusara beliau ada di
kota Baghdad. Wa dan beliau min uzama'il arifin, termasuk salah satu pembesar-pembesar waliullah. Arifin itu adalah orang yang arif billah, orang yang tahu kepada Allah. Adalah istilah lain daripada wali-wali Allah. Arif billah niku adalah istilah lain daripada ulama-ulama sufi atau wali-wali Allah. Lah beliau qala fi munajatihi, beliau berkata dalam munajatnya, Ilahi, duh pangeran ingsun, inni uhibbu satuhuni ingsun, uhibbu iku demen sapa ingsun, an ahaba ing yento nyerahaken sapa ingsun la kamaring panjenengan, jami'a hasanati ing sekabehane kebagusan kula, ma'afakri serta butuhe kula, ai ihtiyaji tegese kebutuhe kula lil hasanat maring kebagusan iku mau, wa du'fi lan sertani apesi kula, ai ajzi tegese apesi kula an iksaril ibadat saking ngakih-ngakihaken ibadah. Jadi beliau ini punya munajat yang terkenal begini, ya Allah, saya rela, kalau kita bahasa Indonesia kan kurang lebih seperti ini. Ya Allah, saya rela menyerahkan semua pahala kebaikanku. Saya rela menyerahkan semua pahala ibadahku kepada panjenengan. Walaupun sebenarnya saya sangat membutuhkan pahala itu. Tapi tidak apa-apa, saya rela menyerahkan pahala kebaikanku, pahala ibadahku, saya serahkan semuanya kepada panjenengan. Ini. Fa kaifa la tuhibbu, moko kaya apa la tuhibbu ora demen panjenengan sia sayyidi duh Gusti kula, bihatfi harfi nida kalawan buang huruf nida, antahaba ing yen to maringaken panjenengan li kadu ingsun, aitas maha tegese paring kemurahan li kadu ingsun, jami'a sayyati ing sekabehane dosa-dosa ingsun, ma'agina kasertane sugini panjenengan, ya maula yadu Gusti kula anni saking dosa-dosa kula. Ya Allah, lalu bagaimana Tuhan tidak mau dan tidak suka mengampuni saya? Tuhan tidak suka mengampuni dosa-dosa saya, padahal Tuhan tidak membutuhkan dosa-dosa saya. Ini adalah munajat beliau. Ini adalah munajat yang setengah agak memelas ini Pak, sebetulnya. Jadi beliau itu bilangnya gini, saya walaupun membutuhkan pahala ibadahku, tapi saya rela menyerahkan semuanya untuk panjenengan ya Allah. Padahal saya masih membutuhkan. Lalu bagaimana panjenengan ya Allah? Apakah panjenengan tidak suka mengampuni dosa saya? Padahal panjenengan tidak membutuhkan dosa saya. Ibaratnya gini Pak, sampean menyerahkan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Sesuatu yang berharga yang Anda miliki, yang Bapak miliki, Bapak serahkan kepada orang lain. Sementara orang lain itu tidak mau menyerahkan sesuatu yang tidak berharga, yang tidak dia butuhkan kepada sampean. Ini kan mentolo Pak. Misalnya sampean ngasih apa sama cewek misalnya, ngasih sesuatu yang paling berharga, sementara cewek itu tidak mau ngasih apa-apa sampean, walaupun sesuatu yang tidak berharga sekalipun. Nah,
Ini munajatnya Abu Bakar Asyibli. Jadi Allah itu memang tidak membutuhkan dosa kita, Pak. Begitu juga Allah tidak membutuhkan pahala kita. Tidak. Artinya begini, walaupun kita sholat misalnya, kita puasa, kita haji, kita infak, kita sedekah, dan kita melakukan amal-amal ibadah yang lain, ini tidak menambah kemuliaan Allah, tidak. Sebaliknya, misalnya panjenengan durhaka, maksiat, suka maksiat, tidak mau sholat, tidak puasa, tidak zakat, sukanya berzina, mencuri, membunuh, dosa jenengan itu tidak mengurangi derajat Allah. Jadi Allah itu memang tidak butuh dengan pahala kita, tidak butuh dengan dosa kita. Itu. Sehingga dalam hadis qudsinya, dalam satu hadis qudsi, Allah itu berfirman, "Lau anna ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'an." Wahai hambaku, andaikan kamu mulai awal sampai akhir, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, wa insakum wa jinnakum, baik yang manusia ataupun yang jin, ala atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya takwa, mempunyai satu hati, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia dan jin semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ketakwaan kalian semua sedikit pun tidak menambah kemuliaan bagi kerajaanku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kepala sekolah, Pak. Beda. Kalau Abah Ihsan ini misalnya, jangan sampai semua muridnya, 2 gurunya aja demonstrasi, demo, Pak Ihsan ini sudah turun derajatnya ini. Wah, Pak Ihsan ini kurangan. Kan gitu, Pak. Tapi kalau Allah enggak, Pak. Kalau Allah enggak. Sebaliknya kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahid." Andaikan mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia dan jin seluruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak satu pun yang bertakwa ataupun taat kepada Allah, semua bermaksiat kepada Allah. Mana qasa dzalika min mulki syai'an, itu pun tidak sedikit pun tidak mengurangi kemuliaanku, kata Allah. Jadi dosa kita bermaksiat, sebetulnya Allah tidak butuh menyiksa kita, menghukum kita, tidak butuh. Ini yang diminta oleh Abu Bakar Asyibli dalam satu munajatnya. Nggih. Sampun. Waqat ajazani, lan temen-temen paring ijazah ni ingsun. Niki maksudnya Imam Nawawi nggih. Maksudnya Imam Nawawi niki. Syekh Nawawi Banten. Al ba'dul fudala, sapa sebagian wong kang ulama-ulama kang utama. An aqra'a ba'da salatil jum'ati ing yen to maca ingsun ba'da salatil jum'ati sausi salat Jumat sab'a marratin pitung ambalan hadhil abyad ing ikilah pira-pira bait asala sakang telu min bahril wafir saking bahar wafir. Rupani syair, ilahi las tulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ufir dhunubi
fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Lah, ini sama pengertiannya sama dengan munajatnya Imam Abu Bakar Asy-Syibli itu mau. Ini adalah syair yang terkenal milik Imam Abu Nawas. Abu Nawas. Orang Baghdad juga Abu Nawas niku. Imam Abu Nawas katanya. Abu Nawas ya. Yang suka apa? Suka debat dengan Raja Harun Ar-Rasyid niku. Lah Abu Nawas itu bukan orang sembarang, Pak. Beliau itu waliullah. Beliau dalam munajatnya kepada Allah, ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Kalau saya untuk surga firdaus, saya bukan ahlinya. Mungkin saya kurang pantas kalau dimasukkan ke dalam surga firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi ya Allah, saya tidak mampu dan tidak kuat ketika saya jenengan masukkan ke dalam neraka jahim. Ini munajatnya Abu Nuwas. Kalau dimasukkan ke dalam kalau surga firdaus mungkin kurang pantas untuk saya. Tapi kalau saya dimasukkan neraka jahim, saya tidak kuat ya Allah. Lah, ini gimana ini? Di akhirat itu tidak ada pilihan lain, Pak. Tempatnya itu hanya dua. Jannah awin nar. Surga ataupun neraka. Nggak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Ya kalau nggak surga ya neraka. Kalau nggak neraka ya surga. Beliau kalau dimasukkan ke dalam neraka jahim, saya tidak mampu ya Allah. Saya tidak kuat. Tapi kalau saya dimasukkan ke surga firdaus, mungkin saya kurang pantas, terlalu bagus. Mau berarti kan cuman ini ya, agak merendah ini Pak, merendah ini Abu Nawas ini. Intinya beliau minta dimasukkan ke dalam surga gitu. Ini munajatnya Imam Abu Nawas. Lah ini biasanya dibaca kita sehabis sholat Jumat 7 kali. Gih, dibaca sehabis sholat Jumat 7 kali. Pahalanya katanya dosa-dosa 1 minggu itu diampuni oleh Allah. Tapi bukan ini tok Pak. Biasanya ada gandengannya musabbihat Fatihah 7 kali. Gih. Habis salam menjenengan tidak merubah posisi duduknya, tetap duduk tawarruk. Kemudian baca Fatihah 7 kali. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, kemudian ditutup dengan ilahilas tulil firdaus si ahla 7 kali. Ini katanya, ini bukan kata saya Pak, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Turmudi, bahwa orang yang membaca itu dosanya diampuni oleh Allah sampai Jumat yang akan datang. Tapi dosa-dosa kecil Pak ya, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak berhubungan dengan manusia. Kalau hubungan dengan manusia Pak ya tetap Pak, sampean punya hutang ya tetap harus nyaur. Angsuran harus tetap bayar, nggak lunas Pak. Ini dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan Allah. Ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, terus nggih. Hikayatun niki ada siji riwayat atau siji cerita. Qadima Syibli ala Ibni Mujahid. Imam Syibli ini suatu ketika datang pada Imam Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu Ibnu Mujahid, kemudian Imam Syibli ini oleh Imam Mujahid dirangkul, dipeluk, wa qabbala baina ainaihi, dan dicium keningnya. Imam Syibli ini dicium oleh Imam Mujahid. Imam Mujahid ini adalah ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir yang berasal dari Mekah. Imam Mujahid niku termasuk pembesar ahli tafsir. Lah, Imam Syibli ini dicium oleh Imam Mujahid. Fasuila andalika.
Karena Imam Mujahid ini ulama besar, mencium orang biasa lah. Oleh santri-santrinya ditanyakan, kenapa guru mencium orang ini? Kemudian Imam Mujahid ini berkata, ra'aitun nabiyya fil naum. Saya pernah bermimpi melihat Rasulullah. Wa qad aqbala Shibli, dan Imam Shibli pada waktu itu menurut mimpiku itu datang menghadap Rasulullah. Faqaman Nabi, kemudian Nabi berdiri untuk menyambut Asyibli. Wa qabbala baina ainaihi, dan Rasulullah mencium kening Imam Shibli ini. Jadi saya mencium kening Imam Shibli ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang aku lihat dalam mimpiku. Fakultu ya Rasulullah, kemudian saya tanya kepada Rasulullah, ataf'alu hadza bisibli ya Rasulullah? Kenapa jenengan melakukan ini kepada Shibli ya Rasulullah? Ini pertanyaan Imam Mujahid dalam mimpinya. Qala na'am. Iya. Innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yaqra'u khalfaha. Setiap dia salat fardu, dia pasti membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa yaqulu sallallahu alaika ya Muhammad. Ini kelebihannya Pak ya. Jadi Imam Shibli ini sampai dimuliakan Rasulullah karena setiap habis sholat beliau pasti baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian ditutup dengan baca sholawat satu kali. Nah, sehingga beliau mempunyai kedudukan yang mulia, dimuliakan oleh Rasulullah. Nah, dari cerita ini apa yang dapat kita ambil? Yang dapat kita ambil bahwa setiap kita mau melakukan kebaikan, setiap kita mau beribadah, melakukan amal soleh apa saja, ini kita seharusnya tidak lupa membaca sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Karena andaikan kita tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak mungkin jadi kita, Pak. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, kita mungkin tidak bisa sholat, kita tidak bisa puasa, tidak bisa haji, tidak bisa zakat. Ini sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Maka setiap kita mau melakukan kebaikan, mau sholat, mau baca Quran, mau zikir, ini dianjurkan baca sholawat dulu. Biasanya guru-guru kita biasanya diawali dengan as-salatu alaika ya Nabi Allah, ya Sayyidi ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini adalah sholawat yang biasanya dibuat pembukaan ketika guru-guru kita mau melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa menjadi motivasi atau penyemangat untuk kita agar kita lebih suka membaca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kita mau melakukan kebaikan-kebaikan. Amin amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.